Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Kak C Ani bersama dengan Alit, Teteh Alit. tapi orangnya besar. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas nih teman-teman. Kita akan berbagi pengalaman tentang puasa. Ya, puasa. Jadi kan sekarang udah 2 minggu ya puasanya ya. 13 hari. 13 hari ya. Oh, aku puasa kan jadi tahu 13 hari hari ini. Aku udah bolong 7 hari. Jadi di pengalamannya itu gimana puasanya di Hong Kong rasanya? Kalau menurut saya ya gini ya, kayak ini ya Neng ya. Jadi kan puasanya itu mungkin karena saya itu diet, maksudnya jadi diet sehat, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu mengerti gitu ya, mesti jadi badan tuh udah terbiasa kayak gitu. Cuma saya itu harus banget ada protein. Jadi saya itu sahurnya itu mudah sekali, saya kadang satu alpukat atau pisang atau apel atau apapun, cuman harus ada telur atau keju kayak gitu. Itu tambahannya itu kadang 2 telur, kadang 1 telur, kadang 1 lembar keju, 2 lembar keju. Kalau daging nggak mungkin karena saya itu nggak masak, nggak diangetin lagi. Jadi telurnya udah direbus tadi malam, disimpan nanti pas sahur dimakan kayak gitu. Terus itu kan dingin. Ya dingin, saya nggak masak. Mau masak gimana? Ruangannya kecil. Saya tidur di bawah tuh nenek, saya di atas. Kalau saya kan tuh juga kedengeran tuh ya. Di ruang tamu tempat saya kan kalau makan itu biasa kita di ruang tamu, saya nggak boleh makan sendiri, saya berlima selalu makan bersama, nggak bisa makan sendiri. Tapi kalau lagi puasa gini saya di dapur tuh kayak apa ya, kayak kucing nangkep tikus ya. Soalnya kalau saya berisik kedengeran, majikan saya tidurnya di luar di belakang saya. Majikan perempuan tidur di sofa, saya tidur di kamar sama nenek, majikan cowok sama anak cowok di kamar. Jadi saya ke dapur itu mau Berarti di ruang tamu itu ada bosnya tidur ya? Ada bosnya tidur di ruang tamu tuh. Rumahnya kecil banget, cuma 400 juga 300 lebih 370. Kecil banget rumah saya. Jadi saya tuh nggak, kalau mau nyalain kompor kan harus nyalain Chauhesin apa itu ya? Itu ya. Nah, itu kan penghisap minyak. Nah, kalau dinyalain itu berisik lah, majikan saya tidur nanti gimana. Jadi saya nggak bisa, saya nggak ada microwave, adanya juga oven di rumah, nggak ada microwave saking kecilnya. Jadi susah, katanya kalau mau beli microwave ovennya harus dibuang. Ya saya nggak mau, microwave cuma ini doang. Kalau oven saya kan butuh banget, apalagi saya suka masak kayak gitu ya. Jadi nggak mau, kalau pokoknya majikan saya kalau mau microwave buang ini oven katanya gitu. Saya milih oven lah. Jadi saya tuh nggak bisa. Jadi harus ada pilihannya. Kayak gitu. Itu emang kayak gitu. Beli baju, kalau mau beli baju banyak, baju yang lama harus dibuang. Itu harus dibuang atau dikasih sama orang, itu udah harus. Ketentuan di rumah itu seperti itu, bukan hanya saya, mereka juga seperti itu. Oh, berarti sama. Sama. Terus baju musim dingin, musim panas gimana? Kadang saya buang kayak gitu, makanya saya buang juga nggak apa-apa, ada yang beliin lagi nanti kakaknya bos beliin lagi dia kayak gitu buat kerja kayak gitu. Terus apalagi tahu saya di rumah mau diskusinya enggak. Jadi pengalamannya puasanya itu kayak kucing lagi nyolong tikus ya, ya benar. Tapi alhamdulillah puasanya tuh kuat. Saya kan pertama, saya punya satu resep buat puasa itu, buat ibu hamil, buat ibu menyusui. Ini mungkin sunnah dari sunnah Nabi ya, memakan kurma. Nah, saya itu kurmanya itu ambil bijinya, disuir kayak gitu, dimasukkan ke dalam air, disimpan di dalam kulkas semalaman, atau mau buat buka puasa, buat sahur itu bagus banget buat nambahin tenaga. Jadi dibilang diet kok makan manis, tapi bagus banget kalau menurut pengalaman saya tuh buat tenaga oke banget tuh kurma ya. Saya juga mungkin dari sunnah dari Rasul ya, kadang saya kasih 5 biji, saya kadang 3 biji, ada juga yang di jus, disimpan kayak gitu. Tapi kalau saya di jus saya nggak ini kan, kalau orang diet jus itu kurang bagus. Kalau dimakan kayak gitu beda, kalau dimakan dikunyah kayak gitu sama di jus langsung itu beda, jadi beda banget. Jadi saya itu sukanya disuir aja, dimasukin ke dalam botol, disimpan di kulkas, nanti kadang sahur juga diminum dan itunya dimakan kayak gitu. Makanya saya sehari itu bisa beberapa biji. Jadi sahur itu kadang 5 biji, kadang 3 biji,
kalau buka puasa saya cuma 1 biji atau 3 biji. Kalau buka itu kan cuma buat buka gitu ya, katanya sama yang manis kayak gitu. Tapi kalau dimasukin ke dalam air kayak gitu kan airnya diminum kayak gitu, bagus banget itu, bener bagus banget. Itu bagus buat ibu menyusui, bagus buat ibu yang lagi hamil, buat tenaga. Aku juga nggak paham itu, nggak tahu banyak tentang masalah itu, cuma kan katanya sunnah, itu pengalaman pribadi dan katanya sunnah Rasul, katanya 1 biji, 3 biji sama 5 biji atau 7 biji, hitungan ganjil kayak gitu. Dan bener-bener bagus banget. Saya juga aja nggak mengaruh manis gitu ya, nggak mengaruh buat gemuk kayak gitu, nggak nambahin gemuk, nggak pengaruh. Jadi gede gini badannya. Gedenya enggak sih, aku juga nggak naik nggak turun, puasa nggak ngaruh kok. Iya, aku juga nggak ngaruh kok. Nggak ngaruh puasa saya biasa aja, kerja ya alhamdulillah kerja aja. Mungkin jadi untuk majikan ada nggak komen-komen kayak di Facebook, teman-teman itu bisa ngomong katanya, majikanku, aku puasa, majikanku yang takutan aku mati. Oh iya, gini ya ada nih, katanya dia bilang gitu, dia tuh takut banget aku mati, tahu nggak? Sebelum puasa itu aku makan banyak banget. Sebelum puasa tuh beberapa hari sebelum puasa tuh, dari mulai lunch, tea time, makan lu, katanya besok gak makan, orang gila apa hal gitu. Terus katanya kamu tuh, katanya kalau kamu mau minum, katanya lagi puasa gitu ya, sembunyi di yang gelap, katanya kan gak ada matahari gitu ya. Gak ada matahari katanya, sembunyi katanya di yang gelap, sembunyi katanya di ruangan tertutup, katanya mau sih di mana ambil minum kan yang kelihatan matahari. Orang gila, aku bilang kayak gitu. Terus tahu nggak pengalaman puasa tahun lalu nih, pas mau lebaran itu kan, saya lebaran kemarin itu ada nastar, ada gudeg nangka, pokoknya banyak banget. Tapi apa satu, saya disediain bir, disediain wine, disediain sake. Kenapa? Emang aku suka minum gitu ya. Aku bilang, aku habis puasa sebulan, pas lebaran kok minumannya kayak gini. Demi Allah aku tahun kemarin aku juga gak boleh, tapi tahun sekarang itu majikan saya nggak boleh minum sama dokter. Di rumah udah ada minuman, katanya buat nanti saya lebaran. Udah disiapin, demi Allah aku di rumah ada bir, main katanya sih, dia kan nggak minum, nggak boleh, dia lagi ini ada paru-paru, nggak tahu kenapa. Saya juga kemarin sampai cek paru-paru, semua serumah dicek paru-paru di apa gitu ya. Tapi kayaknya dia tuh terkena dia nggak minum, nggak ngerokok kayak gitu, tapi nggak tahu ketularan dari temannya, soalnya kan supir kebanyakan banyak yang ngerokok kayak gitu. Nah takutnya katanya kita yang kena, maksudnya gimana, jadi kita tuh setiap hari, kemarin tuh cek juga ke dokter. Nah di rumah banyak wine, katanya nanti kalau lebaran kita minum. Orang gila, aku puasa sebulan, pas lebaran aku diajak minum. Itu majikan saya, karena mereka itu kan katanya lebaran itu pesta, jadi disamain kayak Imlek kayak mereka kayak gitu ya. Jadi dia itu benar-benar kurang mengerti ya. Bener, itu pengalaman tahun kemarin dan tahun sekarang udah disediain di kulkas. Dia rencana mau diminum gak nih? Aku minum tapi jangan dulu lah. Masa habis lebaran aku puasanya juga belum. Aku juga udah ketawa sendiri dari kemarin tuh pas puasa, katanya nanti pas lebaran kan aku bikin rendang, mereka suka gudeg nangka itu kan, dari nangka terus dikasih ngaulam kayak gitu, ke sapi kayak gitu, bikin gudeg yang enak banget kayak gitu. Mereka suka bikin nangka, makanya aku pengen beli nastar kayak gitu kan. Aku yang beli nastar, mereka ini pengen suasana lebarannya beli kupat kayak gitu ya, ketupat ya, itu udah beli kayak gitu. Nah itu dia minumannya itu wine, tahu, sama bir itu kan. Dia tahu saya suka minum bir apa, ginger apa, jahe itu, terus minum sake kayak gitu. Mereka tahu dia. Sebenarnya itu minumannya itu minuman ini ya, minuman kesehatan tapi mengandung alkohol. Iya, kayak gitu dia tahu. Kan untuk muslim kita itu sangat dilarang ya, Ya mungkin ini pengalaman yang paling lucu juga ya teman-teman. Sebulan aku puasa, pas lebaran itu, aduh disediain minum itu. Wah, aku bilang kacau. Kalau aku udah ngonten tuh waktu itu ya, mungkin nanti kalau aku lebaran, nanti kalau udah konten aku konten sendiri.
Beneran, aku kalau udah tahun kemarin kalau aku udah punya konten, punya akun kayak gitu, nanti aku di-uploadin makanan khas lebaran, ditambah wine sama sake sama bir. Dia lagi minum banyak, kok disuruh minum. Waduh ya Allah, aku bilang aku baru aja puasa sebulan, aku nggak bolong puasa. Bener, waktu itu nggak ini kan, nggak libur kan, aku nggak libur kan, baru ketemu sama Neng, baru ketemu saya itu kan baru-baru kan, saya jarang libur kayak gitu, pasti puasa lancar gitu, nggak kemana-mana lah. Sekarang juga kan nggak kemana-mana, baru ini nih, baru ketemu ini, udah berapa bulan baru ketemu. Nah cuma itu pokok ceritanya yang aduh, aku sampai bener-bener gokil banget ya. Masa udah sebulan puasa pas lebaran itu kan, kemudian hari Minggu, hari apa pokoknya pas hari Minggu tuh kan lebaran hari apa, hari Jumat apa hari Jumat waktu itu lebarannya, tapi hari Minggu ngerayainnya. Soalnya hari Minggu kan mereka ada di rumah, dia udah cerita, udah nanti juga hari Minggu ngerayainnya, soalnya kan hari Minggu bos ada di rumah semua kayak gitu, bos cowok, bos cewek, makan siang kayak bukan malam, makan siang kayak gitu. Orang gila, aku bilang belum puasa sebulan nggak minum nggak apa, pas lebaran aku dikasih minum bir itu. Pokoknya ada nggak sih yang cerita kayak gitu? Wah lucu banget. Ini udah ada, aku udah punya bir sekarang, udah ada bir, soalnya sekarang dia nggak minum, nanti katanya kita sisain katanya buat nanti kamu lebaran katanya. Polin, orang gila, sinting, aku bilang kayak gitu. Gua puasa sebulan penuh, udah puasanya takut mati. Udah puasanya dia takut sampean mati. Iya. Nah terus waktu sahur kayak udah kucing, kayak kucing. Dan waktu lebaran disudahinya wine. Pokoknya edan banget itu. Ya, tapi itu pengalaman yang paling unik ya. Unik lah. Paling unik. Jadi bukan sebenarnya mereka itu sebenarnya mereka tuh menghargai, maksudnya suatu lebaran tuh suatu hal yang gimana gitu kan, mereka juga lebaran spesial. Gitu kan. Jadi kan di sini orang spesial pasti minumnya itu. Mau hari ulang tahun, mau hari lebaran, mau hari besar kayak gitu kan, minumnya pasti ada wine, ada arak kayak gitu ya. Ya mereka juga kayak gitu nyediain saya, dan saya juga minum kayak gitu ya. Ya orang gila, aku bilang puasanya udah kayak apa di waktu itu, panas lagi puasa kan, waktu itu kan bulan 5 puasanya kan, jadi puasa kan dari bulan turun itu kan udah musim panas kan. Kalau bulan 4 kan awal masih dingin. Aku juga pasti baju tebal kayak gini, masih suasananya adem, enak banget buat puasa. Iya, sebenarnya sekarang itu puasa yang paling enak ya cuacanya. Enak kayak gini. Terus ya nggak begitu lama kan, cuma kita pernah puasa kan setengah 5 imsak, jam 6 jam 7 kurang udah buka. Nah sekarang nanti kan imsaknya itu jam 5 kurang 10 ya kalau menurut di sini jadwal KJRI Hongkong. Sini kan enak banget. Jadi jam 4 bangun gitu ya udah makan kayak gitu kan. Saya makannya cuma salad ya, makan salad saya di rumah, cuma makan. Kadang saya ada tuna yang di kalengan itu kan, dibikin sama salad kayak gitu. Jadi masih dikasih mayones nggak? Aku dikasih dikit. Atau soalnya kan nggak ada, orang Indo itu lidahnya nggak bisa dikasih yang yang nggak ada rasa, jadi harus ada mayonis atau ada sambal atau ada apa, atau ada kecap atau ada garam atau ada black pepper, itu harus ada. Orang Sunda, maksudnya orang Indo itu harus gitu. Beda. Aku makan cheese kasih sambal. Aku makan cheese juga pakai sambal. Iya, cheese ya, itu apa namanya cheese itu? Keju yang slick itu, yang lembaran itu saya kasih sambal makan. Kalau kejunya doang saya nggak masuk. Itu kan udah ada asin-asinnya sih. Nggak masuk. Kalau ada nggak sama nggak masuk. Tapi kalau gitu saya cuma 2 lembar 3 lembar kayak gitu. Tapi kuat buat puasa, soalnya kan protein ada di sini. Kurma, ada protein, maksudnya jadi gini ya. Saya juga tapi berdasarkan pengalamannya yang sangat unik ya, yang pengalaman puasanya lebarannya yang benar-benar gokil ya teman-teman. Jadi buat Mbak Alit ya, semangat ya puasanya, dan alhamdulillah sih puasanya lancar sih. Tapi lebarannya itu nanti. Lebarannya ya kita gimana ya? Kita nolak susah ya. Kayak kita dia juga menghargai kita, tapi caranya yang salah. Cara yang salah. Sebenarnya dia menghargai, soalnya hari spesial di sini kan orang-orang itu kan spesial. Iya. Pasti minum. Kan kayak nikahan kayak gitu, kayak apapun pasti itu, dia pakai alkohol gitu, ada semuanya pilihan minuman alkohol. Jadi ya buat Mbak Alit, terima kasih udah hadir di channel KCANI Official. Nah udah gitu
selamat menjalankan puasa. Buat teman-teman semuanya yang punya pengalaman unik-unik seperti Mbak Alit ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.